Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ya Nabi salamun alaik, salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik, salamun alaik. Ya Habib salamun alaik, salamun alaik. Salawatullahi alaik, salawatullah alaik. Alhamdulillah Al-Mukarram Ustadz Ajam El-Haq telah hadir di hadapan kita. Beliau itu dari Aksi Indosiar, ya, founder Amazing Quran Parenting Islamic, motivator dan Quran Wrestler, ya, Ustaz, betul? Iya. Ibu-ibu nabat barengong. Terkesimanya. Jujur keterkesima ya. Nah tuh Ustadz belum apa-apa udah terkesima, apalagi nanti Ustadz akan menyampaikan dengan tema menjemput rezeki. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi madad dawam ala jazilil fadli wal in'am. Wa afdhalus salati wat taslim ala nabiyil mustafal karim Muhammadin wa sahbihi wal al ahli tuqa wal ilmi wal akmal, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qul ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu, innallaha bikulli syai'in alim. Alaya sadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Karomah, juga seluruh staf pengurus. Yang kami hormati Ketua Akhlakul Fitrah Community, juga seluruh majelis taklim yang hadir hari ini, dan seluruh jamaah. Bagaimana kabarnya hari ini Bunda? Baik, beberapa bulan yang lalu saya diundang di Padang, Makassar, Bangka Belitung, terakhir di Masjid Istiqlal. Ketika saya mengisi di sana dan tanya kabar jamaah, ternyata hadirin dijawabnya bukan hanya dengan ucapan tapi juga dengan gerakan. Dan gerakannya cukup unik seperti ini. Alhamdulillah, sehat, bahagia, mantap, mantap, mantap. Umi bisa, yang belakang bisa. Bagaimana kabarnya siang hari ini?
Saya maklum harus diulangi beberapa kali. Kalau Bunda pernah ke Jepang, ada yang pernah ke Jepang? Di Jepang itu ada yang namanya kursus senyum, Bunda. Kalau bahasa kita, bahasa Rasulullah itu tabassam. Ternyata senyum yang baik dan benar itu ada polanya, hadirin. Polanya seperti apa? 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, tahan 2 jam. Ayo tahan 2 detik saja, Bunda ya. Baik, berikan senyuman yang terbaik. Bisa jadi senyuman siang hari ini adalah senyuman yang terakhir kalinya. Jangan Ustadz. Panjang umur, amin. Baik, boleh ikuti gerakan saya. Alhamdulillah. Sehat. Bahagia. Mantap, mantap, mantap. Bisa mandiri sekarang. Baik, bismillah, karena Allah, mudah-mudahan sedekah senyuman hari ini mengundang rezeki, amin. Bagaimana kabarnya Bunda hari ini? Masya Allah, Masya Allah. Kompak setelah diancam ya. Ada yang sudah betul tadi bahagia, lucu-lucu imut-imut ya. Ada yang seperti ini tadi bahagia. Itu bukan bahagia, melototin Ustadz ya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghimpun hati dan jiwa kita dalam keadaan takwa, yang telah menghimpun hati dan jiwa kita di haplah yang penuh keberkahan ini di dalamnya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan haplah ini Allah angkat sebagai raudhah min riyadil jannah, amin. Taman petaman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Di mana di sana Allah menyanjung-nyanjung nama hambanya dengan sanjungan kasih sayang. Di mana di sana para malaikat turut melebarkan sayapnya dan memohonkan ampun untuk kita semua, amin. Salat dan salam kepada baginda Habibana Muhammad, uswah terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek akidah, aspek ibadah, aspek muamalah, dan aspek-aspek yang lainnya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberjumpakan dengan beliau di surga, amin ya Allah ya Rabbal. Ayo Umi angkat tangannya yang pengen masuk surga. Surganya surga Firdaus. Berjumpa dengan Rasulullah di surga. Syaratnya ada 2. Ada berapa, Mi? Ada 2. Yang pertama, beriman dan beramal saleh. Yang kedua, harus meninggal dulu. Ada yang sudah siap meninggal? Belum? Mudah-mudahan panjang umur, amin. Bunda, sebelum kita mulai boleh, ini sampai maghrib ya kajiannya ya? Sampai jam 3 kurang berarti, sampai sebelum asar ya. Baik, boleh angkat satu tangan kanannya yang tinggi. Baru kali ini ada kajian angkat-angkat tangan. Simpan di pundak sahabatnya yang paling kanan, Bunda. Nah, gitu. Di sini bukan hanya banyak malaikat, Bunda, tapi banyak juga syaitannya. Coba tengok kanan kiri kita, ada syaitan tidak? Ada Ustadz, tapi tidak terlihat. Yang nampak adalah saudari-saudari kita seiman, betul tidak? Betul. Ternyata banyak setannya yang bertugas untuk apa? Menggoda hamba Allah yang sedang i'tikaf. Apa? Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Menggoda agar apa? Agar ketika kajian ngantuk, apalagi lapar, main handphone, ngobrol dan lain sebagainya. Ustadz, saat kajian boleh gak main handphone? Boleh, asal digunakan untuk catat materi dan dokumentasi, bukan untuk selfie-selfie.
selfie pasca acara. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan counter godaan setan agar saat kajian hari ini, apalagi godaannya berat sekali hari ini, betul tidak? Biasanya jam segini bunda lagi apa? Oh, lagi tidur. Sekarang di masjid, betul tidak? Nah, godaannya berat dan besar sekali. Oleh karena itu bismillahkan kita niatkan agar terhindar dari godaan setan dengan cara apa? Saya berdoa, bunda pijit-pijit sambil aminkan, siap? Karena Allah belum. Adik karena pijit-pijit mama ini semangat. Kita mulai lagi, bismillah. Simpan bunda karena Allah. Berikan pijitan terbaik. Rada keras dan naonnya punya. Kita mulai. Ya Allah, aminkan. Astagfirullahaladzim. Sabar Kang Azam ya. Sabar. Kita ulangi lagi. Ya Allah, mudah-mudahan sahabatku yang kepijit hari ini dipanjangkan umurnya. Berkahkan rezekinya. Berkahkan keluarganya, rumah tangganya, anak-anaknya, ditambah banyak pula anak-anaknya. Bunda yang paling depan sudah nolak, enggak Ustaz. Bukan tambah anak, tambah cucu kali ya. Alhamdulillah. Terakhir yang punya amanah finansial, hutang piutang segera selesai hutangnya. Gede hutang ungkul ya. Dan ternyata bunda, nih ini rahasia antara kita saja bunda ya. Rahasia. Ini yang hutangnya menggelegar, biasanya sedikit terlihat. Coba tengok ke sini semua. Jangan nunduk semakin ketahuan. Baik. Nah, biasanya yang hutangnya menggelegar, kalau ibu-ibu jilbab kerudungnya kurang simetris. Dan jangan dibetulkan di sini aja ya. Atau kepenak aja tanya. Alhamdulillah yang tadi lesu sekarang sudah bahagia kembali dan sudah ini ya, sudah tidak ada yang ngantuk. Kita mulai kajiannya, siap Umi, siap? Baik. Menjemput rezeki. Kira-kira rezeki yang bunda pahami seperti apa? Apa saja kira-kira rezeki? Sehat rezeki, duit rezeki, suami rezeki, anak-anak rezeki, rumah rezeki, dan banyak lagi bunda. Jadi rezeki supaya ini, walaupun kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsaha. Jika kita menghitung nikmat Allah itu demi Allah tidak akan pernah terhitung. Tapi supaya mudah kita klasifikasikan bunda, kategorikan. Jadi rezeki itu terbagi dua. Berapa? Dua. Yang pertama rezeki ijabi, yang kedua rezeki salbi. Yang pertama rezeki apa bu? Ijabi. Yang kedua rezeki salbi. Rezeki ijabi itu rezeki berupa materi yang terlihat. Contoh seperti apa? Punya suami itu rezeki ijabi. Punya rumah, punya kendaraan, punya anak keturunan itu rezeki ijabi. Kemudian suami bekerja itu rezeki ijabi. Tapi ada rezeki yang kedua, rezeki salbi. Nih, rezeki salbi itu adalah rezeki imateri, rezeki yang tidak terlihat, tidak nampak. Seperti tadi, nikmat iman, nikmat Islam, sehat, mabrur, dan lain sebagainya. Itu tidak terlihat, betul tidak? Nah, kira-kira penting mana rezeki ijabi dengan rezeki salbi? Dua-duanya. Nih ada satu pilihan. Bunda diberi oleh Allah harta yang banyak. Amin atau amin. Rumah sampai lantai 15. Apartemen ya tamanya.
Masya Allah, rumah lantai 2, lantai 3, besar mewah, kendaraan mobil punya, Masya Allah, suami tambah ganteng, tambah soleh, Masya Allah ya. Bunda kemudian punya anak-anak juga, punya seluruhnya, harta benda itu melimpah bunda ya. Tapi ternyata bunda diponis punya penyakit kanker, kanker stadium akhir. Jempling sadaya gitu ya. Itunya kuping kanker mani ruas Ustaz. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bunda sehat walafiat, Masya Allah. Usia 40 tahun, 50 tahun, Masya Allah, jalan kaki 40 km juga masih kuat. Ungkap menjadi taklim masih kuat, makan apa saja tidak ada pantangannya. Alhamdulillah Ustaz, sehat ibu mah, Masya Allah. Tapi ternyata belum punya rumah, suami berhenti kerja, SPP anak-anak nunggak 10 bulan, bayar listrik susah. Susah. Kira-kira bunda pilih yang mana, yang pertama atau yang kedua? Kata orang Sunda mah, oh pilihan Ustaz. Masya Allah, pilih yang pertama, pilih yang kedua, pilih yang ketiga Ustaz. Idealnya memang yang ketiga. Ya, yang ketiga itu sehat walafiat, beriman dan beramal soleh, serta hartanya melimpah, betul tidak? Tapi memang dalam kehidupan kadang-kadang Allah hadirkan ujian, betul tidak? Kadang-kadang ada yang kaya banget, ternyata kesehatannya menurun. Kenapa? Karena hartanya tidak digunakan untuk akhirat, atau cara mendapatkan rezekinya ternyata tidak baik, tidak halal, sehingga apa? Allah hukum dari rezeki tersebut sehingga lewat kesehatannya yang kurang baik. Itu biasanya seperti itu. Tapi memang ada juga kaya raya, sehat, harmonis. Kenapa? Ternyata kaya rayanya hartanya digunakan untuk support Allah. Emang Allah butuh disupport? Bukan, support agama Allah. Digunakan untuk kebaikan, misalkan di sini ada pembangunan masjid, langsung bunda Masya Allah ada uang 1 miliar, 2 miliarnya diberikan. Alhamdulillah. Lah, jadi penting, setuju bunda ya? Penting, rezeki ijabi, rezeki salbi, kedua-duanya penting. Karena punten, rezeki salbi juga itu tidak bisa diuangkan. Contoh kesehatan mata saja. Bunda, mata buat saya 100 juta mau? Hidung sepotong 50 juta? Telinga setengahnya aja 25 juta? Gak mau kan? Jadi kesehatan fisik itu tidak bisa dibeli, diuangkan. Oleh karena itu bismillah, kan kita sepakati yang pertama, baik rezeki salbi ataupun rezeki ijabi, kedua-duanya penting dan merupakan support system dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Nah pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara mendapatkannya, baik rezeki ijabi atau rezeki salbi? Kan itu pertanyaannya, betul tidak? Pertanyaannya bagaimana menjemput rezeki supaya dimudahkan dan dilancarkan supaya berkah, betul tidak? Betul. Yang pertama saya ingin tanya, bunda pengen mengejar rezeki atau dikejar rezeki? Waduh, dikejar rezeki. Jawabannya indah sekali, Ustaz, kalau boleh saya yang dikejar-kejar rezeki. Asal. Bunda pengen dikejar suami atau mengejar suami? Dikejar suami. Berarti seperti film-film India itu. Masya Allah ya. Nah begitupun cara mendapatkan rezeki, hadirin. Ada berbagai cara. Yang pertama, ada rezeki yang kita kejar. Jadi kita yang mengejar rezeki. Ini rezeki standar namanya. Surah An-Najm ayat 39. Pasti tidak ada yang hafal. An-Najm ayat 39. Wa inna laisa lil insani illa ma sa'a. Ulangi. Al-Fatihah.
Wa inna laisa lil insani illa ma sa'a. Apa kata Allah? Maksudnya apa ayat ini? Jadi kita akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Itu kata Allah, namanya rezeki standar. Kita yang mengejar-ngejar rezeki. Bunda pernah umrah belum? Pernah haji? Pernah? Umrah pernah? Nah, bagi yang pernah haji atau umrah, ada satu kisah menarik. Namanya kisah Sofa Marwah. Sa'i, lari-lari kecil dari Sofa ke Marwah. Siapa tokoh utamanya kira-kira? Siti Hajar. Jadi ini kisah menarik bunda, kita ambil hikmahnya tentang rezeki. Siti Hajar punya anak. Masih kecil, pengen minum kehausan. Tapi Siti Hajar, beliau itu di padang Sahara, padang tandus, tidak ada sumber air di sana, sulit cari air bunda. Kemudian Hajar itu karena sedang di sofa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata terlihat di Marwah seperti ada sumber mata air. Larilah Hajar ke bukit Sofa ke Marwah, lari. Setelah di Marwah ternyata hanya fata morgana, kepring, ternyata tidak ada sumber mata air. Kemudian melihat lagi, kan betul-betul kasihan kepada anak, ya Allah, lihat di sofa, kayaknya di sofa ada air. Lari lagi dari Marwah ke sofa. Berapa kali larinya? 7 kali. Dan di lari yang ke-7 Allah mengijabah doa dan usahanya. Allah Karim. Ternyata tiba-tiba dengan kehendak Allah hadirlah yang namanya air Zam-Zam, yang sampai hari ini mengalir deras. Betul tidak? Betul. Ini hikmahnya apa bunda? Hikmahnya apa coba? Hikmahnya wa inna laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya apa? Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Cek bahasa sudah nama lamun hayang beungharnya usaha. Betul tidak? Ya Allah Karim, Ustaz, suami saya sudah di PHK. Terus kenapa ngobrol ke saya? Iya, pengen kaya raya lagi, pengen punya pemasukan, ya kerja. Terus suami sekarang kerjanya apa? Kerjanya pagi-pagi ngopi. Tidak pernah cari kerja? Tidak pernah. Ya bagaimana dapat pekerjaan kalau tidak mencari kerja? Bagaimana mendapatkan rezeki yang tadi, yang standar tadi, jika kita tidak menjemputnya. Dan rezeki yang ini bunda, standar ini diberikan bukan hanya untuk muslim saja, seluruh makhluk Allah ini diberikan. Betul tidak? Coba lihat orang paling kaya di dunia sekarang siapa? Pasti itu hafal nih ya. Yang pokoknya nama sanes orang Indonesia, sanes orang Cipara ya, orang Amerika, masya Allah. Dulu Elon Musk gitu kan, ditulisnya Elon Musk, masya Allah ya. Terus pemilik Amazon dan lain sebagainya, itu orang-orang kaya. Kenapa? Mereka tidak beriman, mereka tidak berislam, tapi mereka mengamalkan wa inna laisa lil insani illa ma sa'a. Yakin bahwa yang mereka usahakan akan membuahkan hasil. Ini rezeki standar, semua orang pun baik yang muslim ataupun yang non muslim Allah berikan. Paham bunda? Paham? Paham. Yang kedua nih, ada rezeki yang datang lebih cepat daripada yang pertama. Surah Ibrahim ayat 7, pasti tak hafal deui da. Wa idh tapi kalau saya sudah sampaikan pasti hafal surahnya ini. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Inna bi la syarif palinter alhamdulillah. Apa kata Allah? Jika kita bersyukur Allah tambahkan nikmatnya, rezekinya. Jika kita kufur adab Allah begitu pedih.
Jadi bunda, salah satu cara mendapatkan rezeki yang lebih cepat, maka kata Al-Qur'annya kita harus senantiasa bersyukur. Dan cara bersyukur untuk menjadi magnet rezeki, bunda, caranya seperti apa? Yang pertama, bunda, rajin-rajinlah bersedekah. Bunda, jangan lupa berzakat. Zakat itu wajib. Betul? Zakat fitrah, zakat mal. Kedua, bunda rajin-rajin bersedekah. Bunda rajin-rajin berinfak. Demi Allah saya katakan, seseorang yang bersedekah, misalkan hari ini, esok hari, dan esok hari yang lainnya, maka tidak akan pernah mengurangi rezeki. Nah gini, bunda megang uang 10 juta. Ada yang megang cash 10 juta sekarang? Oh tidak ya. Badai naon atau kan 10 juta ke pengawasannya. Bunda megang uang 100.000, disedekahkan 90.000, yang punya bunda tinggal berapa? Berapa? 10.000. Ada jawaban yang lain? Mau phone friend, mau 50-50, mau pilih tirai yang lain? Coba saya ulangi kembali. Bunda punya uang 100.000. Ini matematika Allah, bukan matematika dunia. Punya uang 100.000, disedekahin 90.000. Punya bunda tinggal berapa? 10? Tidak tahu, wallahu alam. Yang sudah pasti jadi milik kita nih adalah 90.000 modalnya. Walaupun nanti Allah lipat-lipatkan sampai tak terhingga, modal utamanya 9. Nah Ustaz seperti itu betul. Karena yang 10.000 bisa jadi tadi nama mau jajan bakso, ternyata di luar murah gartosna. Leres tuh. Laras. Jadi sebenarnya yang sudah jadi milik kita adalah harta yang betul-betul sudah kita investasikan untuk akhirat. Betul? Ada pembangunan masjid, ibu berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Angkat tangannya bunda yang yakin bahwa sedekah itu pasti menghadirkan rezeki. Tidak akan membuat kita miskin, akan membuat kita semakin bahagia. Takbir. Angkat tangan tapi perlu bukti. Perlu bukti. Insya Allah hari ini kita akan buktikan. Ada dari teman-teman AFC Akhlakul Fitrah akan mengedarkan kotak sedekah. Untuk apa? Bukan untuk Ustadz Azam, bukan. Tapi untuk apa? Untuk ada pembangunan rumah singgah di Kiara Condong, Bandung. Digunakan untuk para penghafal Al-Quran, anak yatim duafa, dan program-program yang lainnya. Saya ingin bunda betul-betul ketika ada niat, meyakini, mengimani. Punten bunda, iman itu tidak sempurna jika tidak dengan amal soleh. Betul tidak? Bunda yakin sedekah itu. Ketika datang kotak sedekah, punten heula bunda, punten. Kita sama-sama akan buktikan. Bismillah. Silahkan kepada teman-teman Akhlakul Fitrah, akan kita sama-sama buktikan bahwa di masjid ini semuanya yakin bisa jadi sedekah ini adalah sedekah yang terakhir kalinya. Niatkan bunda gini, Ustaz boleh gak berniat dengan niat terbaik? Boleh. Apa hajatnya? Ya Allah, saya sedekah 100.000, mudah-mudahan engkau ganti 1 juta. Misalkan boleh? Tidak boleh. Mudah-mudahan engkau ganti dengan kesehatan kami ya Allah, boleh. Mudah-mudahan engkau ganti dengan surga, boleh. Atau misalkan yang sudah punya, punten orang tua sudah meninggal, ya Allah saya sedekah titipkan harta ini di jalanmu ya Allah. Walaupun ibu saya hanya punya 100.000 ya Allah, hamba sayang kepada ibu dan bapak yang sudah meninggal, mudah-mudahan pahalanya mengalir untuk beliau. Kita bismillahkan. Allah menyaksikan kita hari ini, bismillahkan. Coba bunda niatkan karena Allah, tidak dipaksa, tidak. Berapapun yang kita inginkan kita titipkan karena Allah untuk rumah singgah ini. Silahkan Ustazah, ada teman-teman silahkan diedarkan. Oh ada, Masya Allah ya. Sambil kita sholawatan sama bunda. Oh silahkan.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wala habli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Atur nuhun jazakumullah Bunda. Insyaallah mudah-mudahan kita sudah membuktikannya bahwa kita beriman terhadap ayat tersebut, dan mudah-mudahan rezeki yang Bunda tadi sampaikan untuk Allah, rezeki yang sampaikan Bunda untuk tadi pembangunannya rumah singgah di Kira Condang, mudah-mudahan Allah jadikan amal terbaik untuk kita. Ustaz, saya gak bawa uang cash, silahkan di luar ada QRIS bundanya, bisa di QRIS ataupun bisa ditransfer juga di panitia di AFC bunda ya. Insyaallah berkah. Alhamdulillah. Ini kalau mudah-mudahan pasca hari ini sudah bersedekah, mudah-mudahan esok hari atau besok ataupun besok lusa ataupun kapanpun Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Nah, itu rezeki yang kedua kita sudah buktikan. Yang ketiga nih, rezeki yang tadi Bunda pengen, justru kita yang dikejar-kejar oleh rezeki. Rezeki yang mengejar kita. Bunda pengen misalkan gini, ketika Bunda sholat, sholat nanti asar ya, sujud, tiba-tiba pas buka sajadah ada uang 1 miliar. Ada yang pernah tidak? Jika ada, kira-kira horor tuh Bunda? Horor. Kira-kira jika ada 1 miliar tersebut, kira-kira mau Bunda sedekahin berapa untuk masjid ini? Semuanya. Kenapa Bunda? Horor Ustaz. Nah, insya Allah mudah-mudahan kejadian, amin. Bahkan ada jamaah saya tidak sebutkan di mana. Ketika saya hadirkan seperti itu, Ustaz, saya bingung kalau 1 miliar berapa ya sedekahnya, bingung Ustaz. Kata malaikat, pantesan belum Allah kayakan ya. Belum ada aja duitnya kita sudah bingung. Saya nih, ada yang datang ke saya, Ustaz, saya nitip uang 50 miliar buat Ustaz. Saya berikan untuk Al-Karamah 25 miliar. 25 miliar saya bagikan kepada Bunda seluruhnya. Agar pulang kajian, alhamdulillah dapat berkat. Masya Allah ya, punya uang semuanya. Untuk Ustaz saya tidak butuh. Saya tinggal menghayal lagi. Tinggal ngarang lagi, alhamdulillah. Tapi ini beneran Ustaz, itulah ya rezeki yang ngejar-ngejar kita, dan ini pernah terjadi. Ini pernah terjadi kisahnya Maryam. Bunda tahu dengan Maryam? Ini sampai jam berapa? 15 sebo. Kita sepakat jam berapa kita selesai, Bunda ya? Pengennya sampai jam 5, Bunda ya? Aduh, kalau tidak ada acara, sebetulnya dulu saya ada acara lagi, Bunda ya, pada asar.
Nanti berarti sebelum asar kita break ya, kita selesai. Sholat silakan pulang ke rumah masing-masing nanti ya. Jangan nunggu saya lagi, saya pulang. Saya ada agenda kembali. Baik, sampai di mana tadi kajiannya? Maryam. Maryam ini, Masya Allah, suatu ketika salat di mihrabnya, datang Nabi Zakaria melihat ternyata di sajadah Maryam sudah ada makanan. Padahal Zakaria itu tidak mengantarkan makanan. Ditanya, Maryam, saudariku, ini makanan dari siapa? Apa jawaban Maryam? Ini datang langsung dari Allah. Allah. Takbir. Ini rahasia Bunda. Makanya nanti ketika Bunda sujud, buru-buru buka sajadah. Jangan jadi Toma, Masya Allah, enggak gitu. Misalkan tiba-tiba ada uang setegepok, itu dari Allah. Dan Bunda mati dan ngapa-ngapain, betul tidak? Oh, kecuali naudzubillah gitu kan, nungguin apa gitu kan. Tidak kan, itu rezeki datang dari Allah. Tapi memang kualitas kita dengan Maryam itu jauh. Kenapa Maryam bisa seperti itu? Sampai makanannya ditanggung, dijamin oleh Allah, rezekinya langsung dijamin. Dan sebenarnya kita pun rezekinya dijamin oleh Allah. Bahkan binatang melata pun dijamin oleh Allah. Tapi ada rezeki yang harus kita ikhtiarkan dulu tadi, dijemput ya. Ada rezeki yang lebih cepat dengan sedekah, ada rezeki yang mengejar-ngejar kita. Ini level tertinggi seorang hamba Allah. Caranya seperti apa? Surah Talak ayat 2. At-Talak ayat 2. Pasti tidak hafal juga itu. Wa may yattaqil laha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi syarat untuk mendapatkan rezeki level tinggi adalah dengan cara takwa. Dan setakwa-takwanya hamba Allah yang perempuan adalah Maryam. Saking takwanya dijaminkan rezekinya langsung oleh Allah yang pertama. Saking takwanya Maryam ini tidak pernah menikah, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi punya anak. Zaman sekarang kan banyak. Tapi beda cerita, gak ada suaminya kalau sekarang. Disentuh terus gitu, tapi suaminya gak ada yang ngaku itu. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Masya Allah, gelar Maryam itu at-tahuroh. Jadi Bunda kalau belajar tentang menjadi wanita solihah, maka role modelnya ada 4. Ada berapa Bunda? Yang pertama, nomor pertama siapa? Ranking pertama Maryam Bunda. Yang pertama, ranking pertama Maryam. Yang kedua Khadijah. Yang ketiga Asyiyah. Asyiyah bukan Aisyah, Asyiyah. Yang keempat Fatimah. Belajar dari Khadijah tentang apa? Tentang Al-Wadud. Tentang belas kasihnya, rasa cintanya, rasa sayangnya, kelembutannya kepada Rasulullah, kepada anak-anaknya, kepada sesama. Maka gelarnya Al-Wadud, yang begitu lembut. Belajar kepada Maryam tentang apanya? Tentang ketakwaannya, kesuciannya, menjaga kesucian. Belajar kepada Asyiyah tentang apanya? Tentang kesabarannya. Belajar kepada Fatimah tentang ketaatan kepada suami. Jadi semuanya mempunyai, Masya Allah ya, semuanya mempunyai kehebatan-kehebatan yang luar biasa. Coba bayangkan Asyiyah. Siapa suami Asyiyah? Fir'aun. Sabar tidak? Sabar. Ada gak di sini suaminya yang kayak Fir'aun? Tapi kenapa Bunda kadang-kadang tidak sabar menghadapi suami, padahal tidak ada yang seperti Fir'aun. Saya tanya Bunda, rumah tangga dengan suami lebih banyak syukurnya, lebih banyak sabarnya? Sabar. Berarti suaminya sering jadi ujian. Manilantang nyebutkan sabar Ustaz.
karena tidak ada suami kita ya. Masya Allah. Allah karim. Itu role modelnya adalah 4. Kembali lagi Maryam. Allahu karim. Gelarnya At-Tahurah, wanita yang paling suci, wanita yang paling takwa. Saking takwanya dijaminkan rezekinya. Caranya seperti apa? Dengan takwa, tingkatkan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai di sini Bunda? Paham? Paham. Masih banyak ini materinya. Nah, kita singkat-singkat saja. Sekarang Bunda, yang ketiga, bagaimana konsep doa dan rezeki? Tadi mah bagaimana caranya, sekarang konsepnya. Jadi Bunda, ada rezeki yang langsung diijabah. Itu sudah tidak kita bahas lagi, betul? Betul. Yang pertama, ada doa dan rezeki yang digantikan. Yang digantikan. Ada seorang hamba Allah yang bermohon kepada Allah, "Ya Rob, tolong hamba ya Rob, saya pengen rumah 15 lantai." Dalam kondisi sakit, ia berdoa, "Ya Allah, berikan hamba rumah 15 lantai." Tapi apa kata Allah? "Ya ibadi, wahai hambaku, engkau ini sedang sakit akut, cancer stadium akhir. Kenapa engkau gak minta sehat, mintanya malah rumah? Rumahnya lantai 15. Maka Masya Allah, Allah akan memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dan Bunda tidak perlu menyoal tentang rezeki, karena rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Bunda jualan bakso di pinggir, tetangga baru jualan bakso, di belakang ada juga yang jualan bakso, semuanya tukang bakso. Tong parasea dan rezeki mah sudah diatur dengan kabina-bina teuing atau tukang bakso 5an didinya. Kalau saya tempatnya ya. Nah gitu. Sampai di mana kajiannya tadi? Tukang kebayang bakso, astagfirullah. Siang-siang kayaknya. Baik. Jadi kajian kita tentang astagfirullahaladzim. Nah, ada doa yang digantikan. Kata Allah, "Hambaku, aku gantikan ijabah doamu dengan kesehatanmu." Allah berikan udah. "Ya Allah, minta hamba, ya Allah, minta hamba rumah 15 lantai." Tapi Allah katakan gini, engkau lebih membutuhkan sehat daripada rumah 15 lantai. Setelah aku berikan sehat kepadamu, engkau tinggal berikhtiar menjemput rezeki yang lain agar punya rumah 15 lantai. Betul tidak? Betul. Nah, makanya kita jangan suudzon kepada Allah, buruk sangka. Gusti kurang naon, salat masa tepat waktu, abdi teh Gusti ngadoa tijugjug tidungdrung. Betul tidak bahasanya itu? Apa? Oh iya, tak itu maksudnya teh Bu ya. Maksud kita Sundanya belum lancar berarti ya. Tisuk-suk tidungdung Gusti, nah jadi ijabah wae. Gusti mate adil Allah. Itu godaan setan agar apa? Agar kita putus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah bisa jadi sedang menggantikan dengan yang lebih kita butuhkan, tapi kita yang belum memahami Allah. Indah kan Allah? Indah, maha indah Allah itu. Yang kedua, rezeki yang ditunda. Bu, ibu punya anak, punya cucu. Ini wungkul berarti ya di dirinya. Cucuan wungkul. Ada yang punya, ada yang belum. Bunda punya anak, kalau punya anak mungkin hampir semuanya. Gini aja, Bunda usia anak Bunda masih bukan kelas, 3 tahun lah. 3 tahun itu belum TK acan ya. Usia 3 tahun, mau masuk PAUD. Usia 3 tahun anak kita tiba-tiba bilang, Bunda, aku pengen moge. Bunda tahu moge? Motor gede. Kira-kira bundanya atau neneknya ngasih enggak? Kenapa enggak dikasih?
Betul, karena belum pantas, belum waktunya. Betul tidak? Nah, kita sambungkan dengan konsep rezeki yang ditunda, Bunda. Nih, sama Allah juga. Ya Allah, saya pengen uang 5 miliar. Terus kan doa sampai kejerit-kejerit, ya Allah 5 miliar, ya Allah 5 miliar, ya Allah 5 miliar. Kuat kali liar ya. 5 miliar ya Allah, 5 miliar ya Allah, 5 miliar. Tapi belum diijabah. Nih Bunda, bisa jadi Allah sedang menunda doa kita. Bukan Allah tidak mau mengijabah, tapi Allah tahu jika diijabah kita akan menjadi orang kaya baru yang sombong. Hati-hati. Maka bagaimana cara memantaskan dirinya di hadapan Allah? Yang pertama nih Bunda, bersihkan dulu hatinya, tazkiyatun nufus. Bersihkan hatinya, luruskan niatnya. Jadi Bunda, ternyata ini Bunda, salah satu pengen cepat doanya diijabah. Yang pertama harus hubungkan yang kita inginkan dengan akhirat. Ini yang jarang kita sampaikan. Kadang-kadang kita langsung saja, ya Allah, enak sih karena lamun benghar gitu aja. Tapi apa tujuan kaya itu? Maka ketika Bunda minta apapun, misalkan, ya Allah, nih, Bunda sok zakat tara? Sok. Nah, kita minta gini, ya Allah, hamba kabulkanlah doa hamba ya Allah. Hamba setiap tahun ingin zakat 25 juta. Berarti zakatnya saja 25 juta. Allah ngasihnya berapa berarti? Liar Ustaz, sabarahannya 1 miliar. Gitu ya, itu udah liar gitu nanya. Nah gitu mintanya untuk zakatnya. Untuk zakatnya ya Allah, hamba ingin berzakat setiap tahun itu 200 juta. Berarti Allah ngasihnya berapa kalau zakatnya 200 juta? Pasti pusing benar ya. Di bumi dikotretnya lila. Atau ini, ya Allah izinkan hamba setiap bulan sedekah 10 juta. Allah gak mungkin ngasih 9 juta. Sedekahnya juga 10 juta. Itu doa sakti namanya. Paham Bunda, paham? Jadi mulai nanti berdoanya, ya Allah, hamba berniat setiap hari pengen sedekah 100.000. Gak mungkin Allah kasih 100.000. Lebih Allah kasihkan. Kenapa? Karena niatnya untuk akhirat. Ustadz berat gitu mah, ganti berarti doanya, ya Allah, hamba ingin punya uang 5 miliar. Sebutkan 5 miliar untuk apa? Hamba ingin mengumrohkan, menghajikan ibu hamba dan bapak hamba. Ya Allah, hamba juga ingin membantu pembangunan masjid depan rumah hamba. Ya Allah, sebutkan sesuatu yang dihadirkan, dikaitkan dengan akhirat, maka mudah diijabahnya. Kenapa? Karena Allah suka terhadap hamba-hamba yang seperti itu. Paham Bunda, paham? Paham. Nah, jadi ada rezeki yang ditunda. Kenapa? Karena kita belum pantas. Bisa jadi hatinya yang belum siap. Yang ketiga nih, ada doa yang diinvestasikan, rezeki yang diinvestasikan. Padahal saya punya modulnya Bunda ya, keajaiban rezeki. Gak usah dicatat juga, nanti diberikan kepada ketua, nanti saya sampaikan misalkan ya. Tapi gak apa-apa karena Bunda rajin, saya gak berikan modulnya ya. Baik, sampai di mana kajiannya? Yang ketiga, rezeki yang diinvestasikan. Tenang Bunda, jangan lihat-lihat jam. Ada jam di sini tidak? Oh ya, saya bawa jam tangan. Tenang Bunda, saya bawa jam tangan insya Allah ya. Baik. Rezeki yang diinvestasikan, tiba-tiba Bunda dibangunkan di yaumil qiyamah, atau dibangunkan di alam kubur nanti. Pas diperlihatkan oleh Allah, Masya Allah, ada rezeki yang tak terhingga. Sampai-sampai hamba Allah ini bilang, ya Rabb, ini rezeki apa? Nikmat apa ini ya Allah? Padahal di dunia saya biasa-biasa saja ya Allah. Salat hanya yang fardunya saja, puasa yang wajibnya saja. Tidak pernah puasa sunnah ya Allah. Ini rezeki apa? Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hambaku,
Ini adalah rezeki yang engkau pinta kepadaku di dunia dan aku investasikan ijabah untuk kehidupan akhirat. Mau takbir. Jadi ini menguatkan hati kita. Bunda, Bunda pengen rezeki yang ditunda, diganti atau diinvestasikan? Kalau saya pengen rezeki yang diijabah, doa yang diijabah, Masya Allah. Nah silakan Bunda, makanya ini akan menguatkan hati kita. Kalau kita belum dikabulkan, bisa jadi ternyata Allah lebih sayang kepada kita. Uangnya 100 juta dikasihkan langsung, habis satu hari juga. Beli emas rencem. Betul tidak? Masya Allah, beli semua, beli segala rupa, beli serang, beli sawah, beli kebun, habis satu hari juga 100 juta. Habis langsung, tapi kata Allah, aku mencintaimu hambaku, aku investasikan doa-doamu, tangisanmu di malam hari, aku sampaikan nanti untukmu di akhirat. Allah. Makanya kita husnudzon kepada Allah. Jika ada rezeki yang belum diijabah, itu bukan Allah tidak mau mengijabah. Allah lebih tahu yang kita butuhkan. Allah sayangi kita agar kita mendapatkan bekal nanti di akhirat. Tapi yang paling penting, yang terakhir Bunda, ada rezeki yang tertolak. Ini yang berbahaya. Kita husnudzon kepada Allah, ini makayanya memang rezeki saya sedang ditunda, padahal bukan ditunda tapi ditolak. Allah, ada rezeki itu ada. Innar rajula la yuhramur rizqa bidambi yusibuh. Innar rajula la yuhramur rizqa bidambi yusibuh, kata Allah, kata Nabi. Ada seorang hamba Allah yang tertahan tertolak dari rezekinya karena apa? Bidambi yusibuh, karena dosa yang telah dia lakukan. Boleh angkat satu tangannya dulu Bunda? 45 menit saya mengisi, boleh angkat tangannya dulu. Putar-putar dulu Bunda. Lebih cepat lagi. Kalau pegal bilang, baru kali ini ada kajian, angkat-angkat tangan, putar-putar tangan. Pasti dikenang nanti ya. Pasti mendatangkan saya lagi nanti ya. Lebih cepat lagi Bunda. Lebih cepat lagi. Perhatikan kata-kata saya, lebih cepat lagi. Lebih cepat. Kalau pegal bilang, sudah pegal belum? Oh saya sudah pegal ini. Ternyata Bunda kuat-kuat di sini, orang Ciparai ya, luar biasa. Jangan macam-macam Ustaz. Sudah pegal belum? Astagfirullahaladzim. Ini keburu asar Bunda. Lebih cepat lagi. Simpan di dagu. Dagu. Ini baru 1 jam ngisi, dagunya udah ada yang pindah ke sini. Makanya saya gak sampai jam 5, nanti kalau sampai jam 5 hilang dagu kita. Tapi hanya 2% ya. Yang lainnya masih fokus ya. Karena alhamdulillah segar lagi, alhamdulillah. Sampai di mana kajiannya? Coba. Betul. Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya ada seorang hamba yang tertolak dari rezekinya. Kenapa? Bidzambi yusibuh, karena dosa yang telah ia lakukan. Bunda, kapan terakhir di sini hujan? Kemarin. Pas hujan, Bunda lagi di mana? Oh, di rumah. Berarti hujan-hujanan ya. Aduh, Masya Allah. Ketika hujan di rumah, Bunda kehujanan tidak? Kenapa? Di dalam rumah, kenapa di rumah tidak kehujanan? Ada atapnya. Paham? Paham tidak? Tidak Ustaz. Jelaskan Ustaz. Jadi sama dengan rezeki. Gak ada ini ya, gak bisa kasih contoh. Gak apa-apa lah, bayangkan saja Bunda. Bayangkan saja. Bunda, hujan deras. Wah, mana serius gitu. Pasti nunggunya Ustaz ikna naonan. Hujan deras malam kemarin mengguyur rumah Bunda
Bunda mah ngagojod we, ngahojod, ngagojod. Hah? Ngagojod, kudu latihan di bahasa Sunda na ieu mah nya. Bunda mah tuh ngagojod we nya. Jeung salaki di kamar. Aduh, Masya Allah. Hujan teh ya? Teu kahujanan, teu katiisan. Kenapa? Karena ada atapnya, tertahan oleh atap. Betul tidak? Betul. Kalau Bunda ingin mendapatkan air hujan harus kemana? Keluar. Karena di luar tidak ada atapnya, paham? Begitu juga rezeki, Bunda. Allah itu sebenarnya kasihkan rezeki, tapi tertahan. Tertahan oleh apa? Oleh dosa. Allah kasihkan rezeki, ada yang bawa air. Saya bukan haus mau kasih contoh ini. Tidak ada. Baik. Tenang, tidak akan saya minum airnya. Nih Bunda, nah saya bukan Bunda ya. Ini saya bukan untuk sulap, bukan. Saya juga bukan pesulap merah, hijau saya mah. Ini apa? Ini apa? Perhatikan Bunda. Dan gelas kertas aja sedikit. Bunda punya kertas. Saya mau atraksi. Ada Bunda. Ini apa Bunda? Kosong. Ada sih gak sulap, tidak santai. Bumi, kira-kira kalau ini dimasukkan ke sini masuk tidak? Masuk. Kenapa? Gak ada tutupnya. Kecil. Namun agung malam, kita resepnya kecil, resepnya besar. Apanya? Rezekinya. Kita sedang membahas rezeki. Bunda, ini sekarang kita tutup. Ini masuk tidak? Kita praktekkan. 1, 2, 3. Terlempar, betul tidak? Terlempar, kenapa? Ada tutupnya. Begitupun rezeki, yang menutup rezeki kita bukan Allahnya, gak mau, tapi dosa kita yang terlampau besar. Allah. Paham sampai di sini Bunda? Paham. Jadi memang betul rezeki yang paling cepat adalah takwa. Orang yang bertakwa insya Allah diampunkan dosa-dosanya. Kan orang yang bertakwa pasti rajin bertobat, betul tidak? Betul. Reg-reg enak Bundanya. Jadi jangan salah obat. Bunda pernah sakit gigi, pernah sakit hati. Mending sakit gigi, mending sakit hati. Bunda sakit hati, datangnya ke dokter gigi, nyambung tidak? Tidak. Makanya maksudnya seperti ini. Ya Allah, hamba husnudon berbaik sangka kepadamu. Kayaknya rezeki saya sedang ditunda atau diinvestasikan. Kata Allah, bukan, Ece. Caranya bukan sabar, tapi rezekimu bukan ditunda, ditolak. Jadi bukan sabar caranya, tapi tobat, istighfar. Ya Allah, ampunkan hamba ya Allah. Bisa jadi hamba pernah makan makanan yang haram, minum minuman yang haram ya Allah. Ampunkan jika hamba pernah marah kepada salah. Ada yang pernah marah kepada suami? Coba angkat tangannya. Yang tidak angkat tangan bukan pernah tapi sering ini. Hati-hati. Minta maaf nanti Bunda ya.
yang pernah marah kepada suami, ya Allah, dan lain sebagainya. Kita tobat dulu. Setelah bersih kita dari dosa, insya Allah ikhtiar kita Allah berikan kemudahan. Kadang-kadang rezeki yang tidak berkah itu bukan rezeki yang sedikit bunda, tapi kadang-kadang rezekinya banyak, hartanya banyak, melimpah bunda, tapi tidak berkah. Kenapa? Tadi bunda, ada dosa-dosa kita, ada maksiat kita, sehingga kita hidupnya tidak tenang walaupun harta melimpah. Oleh karena itu, masih ingat bunda tadi caranya? Ada 3 cara. Kalau kita rezekinya kita ingin mengejar rezeki yang standar, surah An-Najm ayat 39. Ya, dengan cara ikhtiar bumi namanya. Ikhtiarkan usaha, kerja, bisnis, ternak, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin rezekinya lebih cepat, selain bekerja, kita pun dengan cara langit, dengan cara banyak bersedekah, zakat dan lain sebagainya. Kalau kita ingin dikejar rezeki, tingkatkan takwa di hadapan Allah. Itu yang namanya menjemput rezeki Allah dengan cara terbaik. Tapi kita juga harus husnudzon. Ada rezeki yang digantikan, ada rezeki yang ditunda, ada rezeki yang diinvestasikan, ada rezeki yang ditolak. Kita pahami itu, terapkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Baik bunda, waktunya sudah tidak memungkinkan. Kita sama-sama akan berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya hanya punya waktu tinggal 10 menit lagi, 5 menit lagi ya bunda ya. Baik. Oh iya bunda, lupa ya, 5 menit terakhir ya. Doa 2 menit, saya izin informasi 3 menit. Saya alhamdulillah diizinkan oleh Allah untuk menulis buku. Ini informasi bukan promosi, bukan bunda ya. Buku yang pertama, saya melangitkan impian. Ini cocok untuk anak-anak kita bunda. Buku yang kedua, rahasia kelezatan salat khusyuk. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita adakan kajian salat khusyuk bunda ya. Angkat tangannya yang salatnya sudah khusyuk. Salah nanyanya berarti ini. Angkat tangannya salatnya yang belum khusyuk. Angkat tangannya yang pernah lupa jumlah rakaat salat. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa lupa jumlah rakaat salat? Rahasianya ada di sini. Bagaimana caranya khusus salat? Rahasianya di sini. Ini rahasia buku kedua saya, rahasia kelezatan salat khusyuk. Penting sekali. Demi Allah saya katakan, amalan yang pertama kali disab yaumil qiyamah adalah salat. Amalan bunda nunggu puluhan tahun, setelah terpanggil untuk dihisab, yang ditanya adalah salat. Bayangkan jika sholat kita gak benar, sholat kita lalai, gak khusyuk, bagaimana kita? Allah sudah nunggu bunda, kesel sekali nunggu untuk giliran dihisab. Pas ditanya bagaimana tentang sholatmu, Allah kita tidak bisa menjawab. Adzan berkumandang. Allah, bisik, iya bisa disangka adzan udah ya. Allahu Akbar. Adzan berkumandang, kita masih bersantai-santai. Salatnya Allah, asa gulang di mana ya? Allahu Akbar, berangking genah ngebaso. Sampai tahiyat inget duniawi. Bagaimana kita cara kepada Allah? Tapi kalau bunda ya Allah, saya sudah belajar tentang salat khusyuk ya Allah. Saya baca buku Kang Azam ya Allah, isinya tentang materi bagaimana caranya agar salatnya khusyuk. Walaupun hamba khusyuknya belum 100% seperti Nabi, tapi hamba sudah berusaha. Kata Allah, aku tidak melihat hasilmu, aku melihat usahamu. Usahamu sudah 100%, khusyuknya belum 100%. Insya Allah mudah-mudahan Allah ampunkan. Karena yang hanya bisa mampu khusyuk 100% adalah Rasulullah SAW saja. Kita tidak mungkin, sahabat Nabi pun tidak mungkin 100%. Penting tidak bunda bukunya? Penting tidak? Penting untuk menuju kematian kita, bekal kita di akhirat. Bahasa mah 5 mangkoken misalkan ya, masya Allah. Ini mah sampai nanti ya gak akan pernah habis juga. Gak ada di sini yang suka makan buku, ada tidak? Ada. Ini yang buku yang ketiga, ini penting. Amazing Quranic Parenting. Kunci sukses mendidik anak berdasarkan Al-Quran. Penting tidak? Sangat penting.
Era sekarang era digital, kecanduan gadget, bullying dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai orang tua tidak upgrade ilmu, Bunda, Allah karim. Bukankah sekarang banyak anak-anak yang punten sekali sampai tega membunuh orang tuanya? Betul tidak? Anak-anaknya banyak yang married by accident, hamil di luar nikah padahal sedang sekolah. Anak-anaknya yang korban punten game online. Anak-anaknya yang kecanduan gadget, ngebully, tawuran Allah. Itu tugas kita, Bunda. Al-ummat rasatul ula. Maka bismillah, kan be good learner and be good listener. Jadi pembelajar yang baik, alhamdulillah, Bunda. Cok baca bukuna insyaallah bermanfaat. Anu hoyong bukuna mangga tekenging ya di masjid, Bunda ya. Ada tuh di bazar buku di belakang di sana. Silakan Bunda, cukup mengganti ini saja ya, biaya cetak saja. Tadinya pengen digratiskan, tapi kalau digratiskan khawatir dijadikan bungkus gorengan. Ya, sesuatu yang didapatkan tanpa ada pengorbanan, without struggle, itu tidak ada penghargaan. Silakan Bunda yang ingin bukunya, niatkan saya ingin belajar sholat lagi ya Allah. Dan ini buku yang paling digandrungi oleh ibu-ibu rata-rata di Majelis Taklim. Hanya tinggal kurang dari 10 buku lagi. Karena saking cepatnya habisnya buku ini, rata-rata oleh ibu-ibu Majelis Taklim seperti Bunda di sini. Dan ini juga bagi yang punya anak dan cucu, Bunda, Masya Allah. Yuk kita baca-baca. Baca satu ini saja, halaman pertama, Bunda ya. Halaman pertama insya Allah Bunda nangis dulu. Nih di halaman bab pertama Bunda nangis dulu, baca buku tentang mendidik anak ini karena ada kisah menarik. Bab kedua Bunda insya Allah tidak akan pernah marah lagi kepada anak kalau diterapkan konsep ini. Bab yang selanjutnya insya Allah Bunda sudah betul-betul bahagia mendidik anak. Mudah-mudahan kita punya anak yang soleh, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bunda, biasanya ada muhasabah tapi waktunya tidak cukup, cukup kita dengan doa saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad barik wa sallim, amin ya Allah rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا توبة نصوحا qabla al-maut. Ini doa kalau Bunda pengen rezeki yang berkah. Allahumma rizukna thayyiban wasta'milna salihan. Allahumma rizukna thayyiban wasta'milna صالحا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baik Bunda, yang punya Instagram, Facebook, TikTok boleh mampir di medsos kami di Azam El Haq, AZAM spasi LHAQ El Haq. Bukan double Z, bukan Azam tapi Azam El Haq. Silakan Bunda follow, like, komen dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Ya terakhir, betul yang ingin bukunya silakan karena ini tidak dijual di toko buku manapun. Hanya ketika kajian saja saya ambil karena saya ingin yang baca buku ini yang pernah ikut kajian bersama saya. Jadi bukunya eksklusif, silakan hanya ada di Bazar Buku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kalah Ustadz punya apa TikTok, Al-Karomah punya YouTube. Jadi barangkali siapa ibu-ibu yang di sini tidak keburu mencatat tadi yang disampaikan Ustadz Ajab, tinggal follow dan klik yaitu YouTube-nya Akhlakul Fitrah Al-Karomah, maksudnya maaf. Ada Ustadz langsung ya. Ada ya kalau ibu-ibu? Iya di YouTube ya.
Itu tinggal ketiknya Al-Karomah atau Masjid Al-Karomah. Nanti muncul ya di situ. Barangkali yang belum bisa mencatat tadi yang disampaikan oleh Ustadz, ya. Ustadz juga ada di situ ya. Nanti Ustadz klik. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini di kajian ini. Mudah-mudahan ada ridhonya Allah ya Ustadz. Ustadz sehat lahir batin walafiat, keluarganya. Ibu-ibu pun juga sama, penuh kebarokahan. Kita tutup dengan membacakan lapad hamdalah berjamaah. Alhamdulillah Hirobil alamin. Sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Saninten buah saninten ayana di parapatan. Hapunten abdi hapunten tang tasir kalpatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.